Mbak Alvin. Halo. Halo. Akhirnya saya bisa mendatangkan seorang bidan di sini setelah berapa lama kita mencari-cari karena jam terbangnya bidan sudah sangat tinggi. Mbak Alvin. Amin. Alvin Putrisari? Iya, Alvin Betul. Putrisari. Oke, Alvin Putrisari. Berapa lama kerja di Wajah Usada? Baru masuk 7 bulan. 7 bulan. Kayak orang ngambil ya. 7 bulan. Mbak Alvin, Iya. ceritanya gimana sih? Mulai jadi bidan, terus habis itu kok tiba-tiba ada passion mau ke pijat memijat alias jadi dukun bayinya bidan gitu, gimana ceritanya? Awalnya nggak sengaja ya. Jadi awalnya itu nggak minat karena banyak teman yang ikut. Akhirnya ngikut aja. Ngikut aja? Iya. Terus waktu habis itu udah selesai, ternyata di daerahku menjadi peluang. Yes. Iya, ternyata jadi peluang. Soalnya nggak ada dukun bayi, udah mulai nggak ada kan sekarang ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa menjadi pemasukan. Aku mulai kegiatan home care pijat bayi ya. Itu mulai bulan April 2020. 2021. 2021. Iya. Berarti tahun ini 1 tahun ya? Dapat Tahun ini 1 satu tahun. Tahun ini dapat 1 tahun. Ada legalitasnya nggak sih kayak gitu itu, Kak? Harusnya ada. Harusnya ada. Jadi kalau mau kayak resmi buka di rumah, jadi harus ada legalitasnya, harus ikut uji kompetensi dulu, baru nanti dapat legalitas untuk pasang pelang di depan rumah. Oh gitu. Kalau untuk pelatihannya sendiri, apakah ada misalnya beberapa pelatihan atau sekolah lagi atau gimana gitu, misalnya dari teman-teman ada yang kepingin ikut dan apakah harus dari bidan? Enggak. Jadi untuk pelatihan hanya 1 kali pelatihan bisa. Tapi kalau ingin menambah lagi kan banyak ya macamnya ya. Ada pijat sakit, ada pijat sehat, ada kayak untuk kayak pijat untuk bayi prematur, kayak gitu kan ada bermacam-macam. Itu kadang ada paketan-paketan gitu kan dalam pelatihan. Jadi ada yang sekali pelatihan itu udah banyak ilmu, ada yang harus ikut beberapa pelatihan. Seperti itu. Terus sekarang juga nggak harus diikuti oleh tenaga medis aja seperti perawat, bidan, tapi bisa juga diikuti oleh para orang tua. Mungkin ya untuk biar dengan dipijat sama orang tuanya sendiri akhirnya bisa memberikan apa ya, bonding kedekatan antara orang tua sama anak. Oke. Makin tertarik nih saya. Makin tertarik. Oke. Pijat tadi ada prematur, sehat, sakit, beda-beda ya? Beda-beda. Ada beda-beda. Itu ya secara garis besar aja lah. Secara garis besar. Perbedaannya ada di mana sih? Perbedaannya karena usia ya. Karena udah dari segi usia anak udah beda. Jadi dari gerakan pijat juga berbeda pastinya. Gitu. Dan kalau untuk yang saya ikuti itu lebih ke pijat yang anak sehat aja sementara ini. Iya, bayi sehat. Jadi kalau untuk yang bayi prematur itu masih belum. Nanti next kita ikut pelatihan lagi. Oh gitu. Ada wacana. Ada wacana. Nanti misalnya kalau ada bayi sakit gitu ada syarat-syaratnya juga ya? Ada syarat-syaratnya juga. Ada syarat-syaratnya juga. Oke. Kak Alvin ini kan bayi sehat ya? Iya. Itu biasanya berapa lama sih pelatihannya? Entah itu 1 bulan atau gimana atau berapa hari gitu itu? Enggak yang sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu, enggak. Jadi cuma 3 hari. Jadi 2 hari teori, 1 hari full praktek. Oke. Apa sih manfaatnya dari pijatnya ini dulu? Iya. Jadi kalau pijat bayi atau baby message ya, itu kan suatu stimulasi gerak, terapi sentuhan dengan menggunakan tangan yang dilakukan kepada bayi atau anak. Nah, ini juga bisa sebagai momentum untuk bonding antara orang tua dengan anak. Meskipun nggak orang tua aja, sebagai terapis juga butuh bonding sama kedekatan sama anak juga kan untuk melakukan kegiatan pijat bayi itu. Itu bondingnya itu ya, berarti masuk ke ikatannya. Berarti kan otomatis kalau orang tua itu kan biasanya cepet ya Alvin ya, biasanya cepet. Tapi kalau terapis itu kan butuh beberapa kali
ketemu, Iya. berapa kali. Dia kan kadang kan anak itu kan nggak sekali langsung bisa ikut sama terapis Iya, gitu kan ya. betul Oke. sekali. Oke, kalau gitu ada apa aja sih? Nah ini kan kita kan bicara tentang apa ya, Mas Has, mungkin di dalam rangkaiannya itu kok ada yang dipijit, ada yang renang. Sebenarnya tahap-tahapannya itu kayak gimana sih? Iya, jadi kalau untuk tahapan pijat bayi yang awal kita lakukan pijatan dari arah head to toe ya, jadi bawah ke atas itu. Terus nanti setelah selesai pemijatan kita lakukan setelah pijat bayi kita lakukan baby gym. Jadi yang ada di Senam ya? jimbol, Senam senam, ya? terus ada yang di jimbol juga. Oh, Setelah iya. itu yang ketiga baru swim. Oh gitu. Di air, Biasanya iya. ada bayi yang ditengkerapan di bola, Di bola. gitu ya, terus ya untung-untung anaknya Nggak jatuh ya. nggak guling gitu ya. Tapi itu jadi kan kalau misalnya kita tahu ya, biasanya orang tua kalau mijet orang tua, dukun pijet lah, dukun pijet kalau misalnya apa namanya mijet kita yang orang-orang tua itu mesti gitu ya. Apalagi Tekanannya kalau ya. urut ya. Apalagi kalau urut, kalau enggak uratnya keluar semua. Nah kalau bayi itu gimana kalau bayi? Iya. Apa Jadi keluar semua? Bayangin nah, deh gimana. ini jadi gini, antara kayak itu tadi ya pijat tradisional ya. Jadi ada perbedaan antara pijat tradisional sama pijat modern. Yang pertama kalau pijat tradisional pasti dilakukan sama mbak dukun. Kalau pijat modern dilakukan sama tenaga medis, mungkin bidan, perawat, atau mungkin orang tua yang sudah mengikuti pelatihan. Oke. Kalau dari pijat tradisional, anak itu kan dipaksa, ya dipaksa, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya akhirnya dia itu tidur lelapnya karena lelah nangis, bukan karena dia itu nyaman, Dia nyaman, dapat pijatannya itu. Tapi kalau dari pijat modern kita harus menunggu kesiapan anak dulu, jadi nggak boleh, ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan, Nggak boleh dipaksa ya. Jadi nggak boleh dipaksa, menunggu kesiapan anak. Terus habis itu karena setelah anak sudah rileks, udah nyaman, maka tidurnya akan menjadi lebih lelap. Lelapnya karena rileks itu tadi. Oke, butuh waktu berapa lama sekarang pertanyaannya? Kalau untuk Membikin anak itu dari ketemu sampai dia rileks gitu. Ini ya. Ini ya yang tidak bisa diprediksi Iya, ya. nggak bisa. Soalnya Oke. setiap anak, setiap usia itu beda. Kayak kalau kita pijet bayi umur 5 bulan, 6 bulan, dia udah masih anteng. Jadi durasi pijet pun cepat. Mungkin dia cuma miring kanan kiri, tengkurap, dibalikin lagi udah manut ya. Tapi kalau udah usia di atas 1 tahun, 2 tahun, ya kita Marilah kita ikut. berlari-lari Iya, bersama. Jadi nggak semua anak Oke. itu mau sama kita. Apalagi kalau anak yang udah trauma sama sebelumnya pijet sama dukun. Oke. Jadi butuh ngerayu, pendekatan dulu, main-main Ekstra ya, dulu. ekstra. Iya. Jadi Oke. harus bisa gimana caranya deketin si anak. Oh, gitu. Adakah syarat khusus? Nah, pertanyaan saya itu, kalau misalnya saya mau pijitkan bayi nih, katakanlah saya punya bayi, apakah ada syarat khusus si bayi ini bisa dipijat atau enggak atau gimana? Oh ini bisa dipijat, oh ini no, nah, ini nanti aja tunda apa gimana? Iya. Jadi kalau pijet bayi ya, itu yang pertama karena saya basicnya pijatnya bayi sehat, jadi anak harus sehat, nggak boleh sakit. Terus yang kedua, anak dalam posisi kenyang. Jadi berarti nggak harus boleh, kenyang ya? Harus kenyang dulu. Itu Oke. syarat biar anak nggak rewel nanti waktu dipijet. Rewel entah dia pasti kan kalau lapar kan anak kecil kan ngerengek kayak gitu ya. Jadi harus kenyang dulu. Kalau dia selesai makan pun nggak boleh, harus ditunggu 15 menit setelah makan minum. Nggak boleh langsung. Itu. Terus habis itu apa lagi ya? Nah, lupakan. Ding. Sementara itu dulu. Pokoknya intinya nggak boleh lapar. Nggak boleh lapar, sama nggak boleh pas dia baru bangun tidur. Pasti rewel. Jadi kita nepatinya, karena saya home care ya, jadi saya nepatinya selalu tanya jam tidur anak jam berapa, bangun tidurnya itu jam berapa. Jadi saya datang ke rumahnya waktu dia setengah jam setelah tidur, dan harus posisi adik harus sudah selesai makan.
Oh, nice. gitu. Jadi kita janjian dulu. Apakah Nggak asal datang? Apakah harus selesai mandi kah dia dalam keadaan cantik ginuk-ginuk sudah berbedak ataukah yang Enggak. sebelum mandi atau Enggak. gimana? Sebelum mandi aja. Sebelum Jadi mandi. nanti selesai pijit, mandi, habis itu pasti adiknya tidurnya lebih pules kalau Oke. mandinya sama air hangat. Oke. Mbak Testi tahu ndak? Kalau bulan Januari kemarin persalinan di Wajah Husada itu meningkat dari 30% ke 100%. Jadi kita peningkatannya itu 70% sendiri. Wow. Oke, salut untuk Mbak Bidan. Iya. Why? Karena semenjak RSU Wajah Husada ini bekerja sama dengan BPJS, KIS, dan asuransi umum juga bisa terpakai di sini. Jadi lebih mempermudah masyarakat tentunya di sekeliling wilayah RSU Wajah Husada untuk dapat pelayanan persalinan dengan mudah. Wes gitu. Iya. Jadi itu yang bikin semakin terpassion untuk menjadi seorang bidan. Iya, betul jadi sekali. banyak sekali bayi-bayi ciwi-ciwi yang datang ke Wajah Husada. Iya. Gitu. Selain itu ada lagi. Jadi bayi yang lahir di RSU Wajah Husada itu juga mendapatkan gratis foto baby born. Oh. Iya. Like this. Seperti itu, seperti ini. Banyak sekali ya. Unyu-unyu ya. Iya, Dan lucu-lucu saya dengar sekali. juga Kak Alvin itu ada pelayanan gratis KK, akte dan juga KIA untuk bayinya Iya, yang lahir betul juga ya. sekali, iya. Nah, jadi benefitnya lahirannya banyak sekali, otomatis bidan-bidannya ekstra kerja keras ya Kak ya. Ini masih tetap passion ya di bidan Iya, ya, pasti. masih tetap. Itu yang bikin Iya. jiwa bidannya bergejolak gitu. Kak Alvin, Iya. terima kasih untuk hari ini. Jadi Sama-sama. sudah memberikan pengetahuan kita tentang baby massage, Sama-sama. baby swim, dan juga tentang baby born juga yang ada di Wajah Husada. Semoga passionnya menjadi seorang bidan tetap konsisten. Amin. Ya, tetap konsisten dan tetap diberikan kelancaran gitu ya. Soalnya nggak ada pensiunnya ya. Oh iya, nggak ada Iya, pensiunnya. nggak ada pensiunnya. Betul. Jadi bidan nggak ada pensiunnya. Mies bidan juga nggak ada Iya, pensiunnya. nggak ada pensiunnya. Jadi tua-tua tetap aja nolong persalinan ya, kelahiran. Oke, jadi semoga tetap berjalan lancar. Amin. Entah itu dimanapun Kak Alvin berada ya. Semoga ini nanti jadi passion yang juga konsisten dan juga semoga tetap rame pelayanan kebidanannya ya, dengan tetap memberikan itu tadi ya, benefit-benefit ya lahiran di Rumah Sakit Umum Wajah Husada. Oke, kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Siap. Mungkin dengan Mbak Alvin atau mungkin dengan siapa, boleh di komen ya Kak Alvin ya. Boleh di komen, nanti kita bisa record lagi untuk yang selanjutnya. See you Kak Alvin. Ya. Sukses terus.